Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan program MBKM Bangkit Machine Learning Pad dengan mata kuliah Manajemen Project Teknologi Informasi. Yang pertama, ada table of content, yaitu isi dari video ini ada perencanaan proyek, pengelolaan risiko, manajemen tim, sumber daya proyek, dan penjadwalan proyek. Jadi yang pertama, di sini saya dan tim Capstone MBKM Bangkit Machine Learning MBKM Bangkit membuat sebuah aplikasi untuk mencari pekerjaan, di mana dapat men-screening CV secara otomatis. Pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses rekrutmen, dan apakah kita menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu pencari kerja menemukan pekerjaan yang sesuai dengan CV mereka. Jadi keterkaitan MBKM Bangkit dengan mata kuliah MPTI yaitu di sini terdapat perencanaan proyek, lingkupnya membangun model machine learning untuk menyortir CV pelamar kerja menjadi lebih sedikit sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Aplikasi dapat mendeteksi CV pelamar kerja yang kompeten sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh masing-masing perusahaan. Yang tiga, aplikasi hanya dapat mendeteksi CV pelamar kerja berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh HR masing-masing perusahaan pada aplikasi. Hasil yang diharapkan dari perencanaan proyek yaitu pengguna sebagai pelamar kerja dapat menggunakan aplikasi ini untuk melamar pekerjaan dan dapat lebih efisien dalam menghemat waktu. Yang kedua, penggunaan sebagai pelamar kerja dapat melihat kualifikasi yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan sebelum mengirimkan CV. Pengguna sebagai HRD dapat melihat CV yang sudah diurutkan sesuai dengan kualifikasi perusahaan dan dapat diproses lebih lanjut ke tahap selanjutnya dalam perekrutan karyawan. Lalu dalam proyek MBKM Bangkit terdapat pengelolaan risiko. Ada tiga. Yang pertama, performa model yang tidak memadai. Risiko ini mencakup kemungkinan bahwa model machine learning tidak dapat memenuhi ekspektasi kinerja yang berpotensi memengaruhi keberhasilan proyek. Yang kedua, keterbatasan data menimbulkan risiko terhadap akurasi dan relevansi model machine learning yang berpotensi memengaruhi kualitas rekomendasi. Yang ketiga, masalah dengan API project dapat mengganggu fungsionalitas aplikasi dan pengalaman pengguna, sehingga menimbulkan risiko terhadap keberhasilan proyek secara keseluruhan. Lalu untuk memanajemen tim, di sini tim terdiri dari 3 anggota Machine Learning Pad, 2 anggota Cloud Computing Bangkit, dan 2 anggota dari Mobile Development Bangkit. Kami mengatur tugas setiap anggota sesuai dengan learning pad masing-masing dan saling membantu dan berkomunikasi satu sama lain. Kemudian ada sumber daya tim. Machine Learning memiliki sumber daya IDE Python Notebook, Jupyter Notebook, or Google Colab atau Visual Studio Code. Library yang digunakan TensorFlow, Keras, NLTK, Pandas, OS/Git, Scikit-learn, PyTorch, dan Spacy. Resource dataset. Kami mencari dataset, kemudian menaruhnya dalam Google Drive. Yang kedua, Mobile Development, IDE Figma, Android Studio, dan Google Cloud. Library Android X, Material Design, Lifecycle, Live Data, Retrofit 2, Coroutines,
constraint layout with motion layout. Yang ketiga, cloud computing path. IDE menggunakan Visual Studio Code, arsitektur RESTful API, database, Cloud SQL, Cloud Storage untuk deployment Google Cloud, Cloud Run. Untuk tools yang digunakan ada Postman, Git, GitHub, dan Google Cloud. Kemudian terdapat penjadwalan project. Di sini tim membuat penjadwalan project dari week 1, week 2, week 3, dan week 4 selama 4 minggu. Dan week kelima adalah documenting. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.